Shalom. Setelah Yesus bangkit, ia seringkali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Itu untuk membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Salah satu penampakan dirinya pada murid-muridnya tercatat dalam Yohanes pasal 21. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya bukan ketika mereka berkemenangan, justru ketika mereka punya pergumulan. Sepanjang malam mereka telah mencari ikan dan tidak mendapat apa-apa. Mereka mengalami kegagalan. Di siang itulah Yesus hadir. Yesus menampakkan dirinya. Yesus menampakkan dirinya membuktikan bahwa Yesus peduli pada murid-muridnya. Itu membuktikan bahwa Yesus mengasihi murid-muridnya. Dan itu juga membuktikan bahwa Yesus ingin menolong murid-muridnya. Padahal kalau kita renungkan, murid-muridnya tidak layak ditolong, tidak layak dikasihi. Karena di situ ada Petrus yang pernah menyangkal Yesus, dan juga murid-murid yang lain ketika Yesus ditangkap di Getsemani, justru mereka kabur. Tapi Yesus tetap peduli, tetap mengasihi, dan siap menolong mereka. Hari ini, mungkin Anda mengalami suatu pergumulan. Anda sedang mengalami keterpurukan. Karena ada masalahnya virus corona ini. Maka beberapa orang mulai mengalami goncangan-goncangan dalam ekonomi. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang usahanya omsetnya menjadi turun, ada goncangan-goncangan dalam keuangan mereka. Mungkin sekarang Anda pun sedang mengalaminya, dan Anda berkata tidak ada jalan keluarnya. Percayalah, Yesus hadir di tengah-tengahmu. Ia Allah Immanuel, Ia menyertaimu, dan Ia peduli kepadamu, Ia mengasihimu, dan Ia mau menolong engkau. Saudara, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tuhan mengasihi dan Tuhan akan melakukan mujizatnya, Tuhan akan menolong kita. Tapi jangan lupa ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Ini yang akan saya bahas pada hari ini. 2 hal yang harus kita kerjakan supaya kita bangkit dari keterpurukan, supaya kita beroleh kemenangan. Yang pertama, dengarlah suara Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 21 ayat 6a. Firman Tuhan berkata demikian, "Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Saudara, setelah sepanjang malam mereka gagal menangkap ikan, mereka ada dalam perjalanan pulang. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara Tuhan yang berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan memperoleh ikan." Itu ada perkataan yang tidak masuk akal. Karena menangkap ikan ada pada malam hari. Dan mereka sudah gagal, dan ini sudah siang. Tapi toh kok Anda membaca firman ini, murid-muridnya mendengar suara Tuhan. Saudara, hari-hari ini penting sekali kita mendengar suara Tuhan, yaitu di dalam firman Tuhan. Kita percaya apa yang ditulis di dalam Alkitab. Sedangkan di dunia ini banyak berita-berita yang negatif, perkataan-perkataan yang negatif. Kita juga bisa mendengar media sosial juga banyak menyatakan hal-hal yang negatif. Seringkali membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita pesimis, dan membuat kita akhirnya sepertinya sudah sangat terpuruk, tidak mungkin dibangkitkan kembali. Tapi kita harus memilih mendengar suara Tuhan. Kita memilih mendengar firman Tuhan, dan kita percaya apa yang ditulis di dalam Alkitab. Sama seperti bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Mereka dijanjikan masuk ke tanah perjanjian. Maka sebelum masuk ke tanah perjanjian, Musa mengutus 12 pengintai.
Setelah 40 hari mereka berkeliling, mereka kembali. 10 pengintai memberitakan kabar negatif, dan yang 2 pengintai memberitakan kabar baik. Bangsa Israel ada dalam satu pilihan, mendengar 10 orang yang berkata negatif atau 2 orang yang berkata positif. Tapi sayangnya, bangsa Israel lebih memilih mendengar suara yang negatif. Akhirnya, mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sedangkan 2 pengintai itu, Yosua dan Kaleb, karena dia memberitakan kabar baik, mereka yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian berbicara tentang kemenangan, pemulihan dalam kehidupan kita. Marilah kita mendengar suara Tuhan, bukan mendengar suara-suara dunia ini, supaya kita bisa kuat dan menang. Ada sebuah kisah yang pernah saya baca tentang Nasruddin. Nasruddin adalah seseorang yang memiliki keledai dan dia memiliki banyak teman. Namun salah satu temannya seringkali meminjam keledainya. Dan kau sudah meminjam, lama sekali baru mengembalikan. Dan suatu kali Nasruddin mulai lihat temannya datang ke rumahnya. Maka Nasruddin mulai berpikir, kalau saya nggak berbohong, pasti keledai saya dipinjamnya. Dan nanti akan lama dikembalikannya. Lebih baik saya akan membohongi dia. Maka ketika temannya sampai, temannya ingin meminjam keledai, maka Nasruddin berkata, wah sayang sekali kamu terlambat. Baru saja ada teman yang lain datang meminjam keledai saya. Tiba-tiba keledai Nasruddin berbunyi. Dia mulai bersuara. Sehingga temannya pun kaget, Nasruddin pun kaget. Lalu temannya mulai marah. Dia berkata kepada Nasruddin, Nasruddin, kamu teman model apa? Ternyata kamu berani membohongi temanmu. Lalu Nasruddin juga berkata, tidak mau kalah. Kamu juga teman model apa? Lebih percaya suara keledai daripada suara temanmu. Saudara, ini memang hanya kisah. Siapakah yang kita dengar? Suara Tuhan atau suara dunia ini? Positif atau negatif? Tapi saya rindukan kita mendengar suara Tuhan. Itu yang akan menguatkan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus melakukan perubahan. Yohanes 21 ayat 6b. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, setelah murid-muridnya mendengar firman Tuhan, suara daripada Yesus untuk menebarkan jala ke sebelah kanan perahu, maka murid-muridnya mulai melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Dia biasanya mencari ikan pada malam hari ini, tapi saat ini, siang hari, mereka menebarkan jala. Mereka melakukan satu tindakan yang berbeda yang selama ini mereka lakukan. Ternyata perbedaan yang dia lakukan itu menghasilkan sebuah keberhasilan. Sehingga mereka bisa menangkap banyak ikan. Saudara, hari-hari ini kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Kita harus berani berubah. Jika kita tidak berubah, maka kita tidak akan menerima kemenangan. Minggu lalu saya sudah berbicara bahwa ke depan ini kita harus menyesuaikan diri dalam kehidupan ini. Kita sesuaikan diri dengan firman Tuhan, harus selaras dengan firman Tuhan, tapi kita juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Ada hal-hal yang harus kita rubah dalam kehidupan kita. Contohnya ketika Anda bekerja, mungkin hari ini Anda kena goncangan, maka Anda di PHK, Anda dirumahkan, tapi minta hikmat kepada Tuhan. Mungkin kau bisa buka usaha online dan sebagainya. Tuhan pasti buka jalan. Hari-hari ini saya banyak dengar kesaksian orang-orang yang terkena dampak ekonominya. Tapi ketika mereka mulai usaha, mencoba jualan online, ternyata mereka bisa berhasil. Mereka bisa menghidupi keluarganya. Marilah kita siap berubah dengan cara berani mencoba. Bagi saya lebih baik mencoba dan gagal daripada kita tidak pernah mencobanya. Karena gagal itu adalah biasa. Tapi seorang pemenang bukan seorang yang tidak pernah gagal, tapi dia tidak pernah menyerah. Di tengah-tengah goncangan ini ada 2 macam orang. Orang yang pertama adalah wait and see. Dia hanya mengamati, dia hanya menonton, dia hanya melihat dan menunggu saja, tidak melakukan apa-apa.
hanya berharap supaya ini segera berlalu. Tapi tipe orang kedua adalah see and do. Dia melihat dan dia juga melakukan. Dia bukan hanya menanti-nantikan saja, bukan pasrah dan keadaan, tetapi dia mulai minta hikmat kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Dia mulai mengubah kehidupannya. Dia mulai berubah perbuatannya, segala suatu pekerjaan atau dan sebagainya, sehingga dia bisa berhasil. Sama kalau Anda lihat orang yang berselancar. Mereka membutuhkan gelombang, mereka membutuhkan ombak. Bagi orang yang tidak berselancar, mereka lihat ombak, mereka takut. Mereka hanya ada di pinggir pantai. Tapi bagi orang yang berselancar, semakin tinggi gelombangnya, semakin tinggi ombaknya, mereka semakin senang. Karena mereka bisa berselancar lewat gelombang demi gelombang, lewat ombak demi ombak. Anak-anak Tuhan, Anda harusnya tidak terampas oleh gelombang ini. Tapi kita justru melewati gelombang ini. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Minta hikmat sama Tuhan. Lakukan sebuah perubahan. Lakukan sesuatu perbedaan. Tuhan akan memberikan ide-ide kreatif bagi kita yang tidak menyerah. Kita minta hikmat Tuhan. Kita mulai merenungkan, cari solusi demi solusi. Bukan hanya menyalahkan keadaan. Saya percaya kita akan bisa berkemenangan. Saya akan akhiri dengan kisah ini. Di tahun 1872, ada seorang pemuda berusia 20 tahun pergi ke California. Dia mencoba berjual pakaian. Ketika sampai di sana, dia mencoba jualan dan akhirnya pakaiannya habis. Tapi tidak ada sesuatu lagi yang bisa dia jual. Dia mulai mengalami kesulitan ekonomi. Dia hanya memiliki segulung kain kanvas. Lalu dia mulai lihat keadaan. Lalu dia mulai melihat di sana banyak penambang emas yang punya celana cepat rusak karena ketika mereka menambang itu terkena gesekan dan sebagainya. Maka dia dapat ide, lewat gulungan kanvas itu dia coba membuat celana. Ternyata hasilnya sangat baik dan dia jual kepada para penambang dan para penambang itu suka sekali karena celana yang berbahan kanvas itu kuat, tidak mudah robek. Saudara tahu, akhirnya itu dikembangkan, dia pun hidupnya berhasil, dia sukses. Dan itu ada cikal bakal dari celana jeans. Dan pemuda ini bernama Levi Strauss. Dan akhirnya dia pun berhasil dan sampai hari ini, mungkin ada yang sedang memakai celana jeans hari ini. Itu adalah karya daripada Levi Strauss. Dia tidak memilih menyerah, tapi dia mulai melihat ada satu kesempatan lewat segulung kain kanvas. Dan itu dia rubah menjadi sumber penghasilan. Saya yakin di dalam dirimu Tuhan sudah taruh talenta, karunia yang kau akan berhasil. Beranilah mencoba. Sebagaimana Tuhan berbicara pada Musa, apa yang di tanganmu, dan Musa berkata tongkat. Dan Tuhan bisa memulai dari dirimu. Apa yang kau miliki, talenta, karunia. Bagian kita berani mencoba. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami ucap terima kasih buat firman-Mu. Menyatakan firman hati pikiran kami semua. Hamba berdoa buat semua yang menonton acara ini. Mungkin ada dalam keterpurukan, mungkin ada dalam kegagalan. Tapi kami percaya kalau Engkau peduli pada kami, Engkau mengasihi kami, Engkau siap menolong kami. Ada bagian yang harus kami kerjakan, yaitu kami mendengar suara-Mu. Kami pun melakukan sebuah perbedaan. Kami melakukan sebuah perubahan. Maka Engkau akan mengangkat kami di tahun dimensi yang baru ini. Kami percaya kami akan naik bukannya turun. Kami jadi kepala bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan. Kau berikan jalan keluar setiap permasalahan setiap anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.